Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurlah ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, juga di hari yang mulia ini, hari Jumat. Tentunya ini semuanya adalah sebuah kesyukuran bagi kita semuanya, dan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya ibu-ibu, ini tadi ada permintaan dari wajah ini tadi ada permintaan, katanya putri beliau Ibu Hajah Ira Senjawati ya, sakit 12 hari katanya ya. Ini nanti mohon dibacakan suratul Fatihah. Saya mohon keikhlasannya membacakan surat Al-Fatihah untuk putrinya Bu Hajah Babai yang sudah sakit selama 12 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan, serta kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengan bulan Ramadan dan juga sampai pada saat hari raya Idul Fitri yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti saya minta kita baca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali Bu ya. Ditujukan khususnya kepada yang sedang sakit, serta juga barangkali ada jamaah kita yang sedang sakit juga. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sedang ada masalah mudah-mudahan dipermudah masalahnya oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatil kiram. Thumma ila hadri ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in. Ila jamil malaikatil muqarrabin mujahidin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila musannad hadzal kitab wa khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang persiapan menyambut bulan Ramadan. Insyaallah kita akan membahas tentang puasa.
Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwasanya sekarang ini kita berada di Jumat terakhir bulan Rajab. Nanti Jumat depan sudah masuk tanggal 1 Sya'ban. Ya, jadi semakin mendekati Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dipermudah semua urusannya, dan semuanya insya Allah nanti berbahagia di hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyamu ta'rifu wa tashri'hu wa asraruhu. Kita membahas tentang masalah puasa. Yang pertama kita bahas, pertama berkaitan dengan pengertian puasa. Ta'rifuhu, asyamu lughatan, puasa definisinya atau pengertiannya secara bahasa itu al-imsak. Imsak itu adalah menahan. Makanya di Indonesia ada namanya imsak. Kalau sudah imsak, sudah ada, kadang ada yang pakai sirine, ya, kayak ambulan itu. Nah, itu kan. Itu berarti kita siap-siap segera menahan makan, segera menahan minum, karena sudah masuk sebentar lagi sudah masuk waktu subuh. Ya, tapi imsak ini kita masih boleh makan sebenarnya, karena batasnya puasa itu dari subuh. Dari subuh. Imsak itu hanya kecerdasan orang-orang dahulu, ulama-ulama kita. Kenapa ada imsak? Tujuannya mengingatkan bahwa waktu subuh akan segera tiba. Ya, biasanya 10 menit atau 7 menit sebelum subuh ada imsak. Ya. Jadi imsak itu sebenarnya adalah suatu bentuk inovasi, penemuan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita di Indonesia ini terutama, ya, untuk memberitahukan kepada orang yang sedang berpuasa bahwa waktu subuh akan segera tiba. Maka kita disuruh untuk siap-siap. Yang masih ada makanan di mulutnya segera diselesaikan, gosok gigi, segera untuk bersiap-siap untuk melakukan ibadah puasa. Jadi secara bahasa puasa itu imsak. Imsak itu artinya menahan, ya, menahan. Al-imsak anisyai, menahan dari sesuatu. Kalaman kana au ta'aman. Apa yang ditahan, Bu? Kalaman, baik ucapan ataupun ta'aman ataupun makanan. Ya, makanya nanti orang-orang kalau yang sudah tinggi tingkatannya itu puasanya bukan cuma puasa menahan makan sama minum, tapi ucapannya juga dijaga. Pandangan matanya juga dijaga. Pendengarannya dijaga juga. Ya, makanya itu Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang berpuasa menjadi 3 tingkatan. Ya, orang yang awam, orang yang umum itu biasanya cuma menahan makan dan minum saja. Makanya Rasul mengingatkan, jangan sampai kita berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mulutnya tidak puasa, telinganya tidak puasa, matanya tidak puasa. Ya, itu orang-orang yang rugi. Dia berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Puasanya sah tapi nggak dapat pahalanya dia. Nah, makanya secara bahasa di sini sampaikan, puasa itu secara bahasa imsak, menahan, baik yang ditahan itu kalaman, ucapan, ataupun to'aman, ataupun makanan, ataupun minuman. Ya, itu. Wa dalilu dzalika qaulu ta'ala, hikayah an Maryam alaihissalam, inni nazartu lirrahmani shauma. Ini diambil dalil dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang cerita ibunda Nabi Isa, Siti Maryam. Ibu tahu ya Siti Maryam ya? Siti Maryam itu kan tidak punya suami, tapi atas izin Allah bisa mengandung, bisa hamil, melahirkan Nabi Isa. Dan Nabi Isa sampai sekarang masih ada ini. Nabi Isa masih ada, masih hidup, disimpan oleh Allah, belum diwafatkan. Karena Nabi Isa nanti akan turun di dunia lagi untuk membunuh Dajjal. Jadi Dajjal nanti itu dibunuh sama Nabi Isa. Nah, jadi Allah itu kuasa menjadikan orang, ya, tanpa ada ayah dan ibu, seperti Nabi Adam. Ya, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tapi Allah bisa menjadikan seperti itu. Ada juga yang cuma ada ibunya saja, nggak ada bapaknya, Nabi Isa. Ada yang ada bapaknya, ada ibunya, ya kita semuanya ini. Itu semuanya Allah bisa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nanti satu saat bahwa ketika kita dibangkitkan dari kubur itu juga bisa Allah untuk menjadikan itu semuanya. Ya, gampang bagi Allah.
Apalagi cuma sekedar menjadikan manusia. Orang membuat langit dan bumi saja bisa kok, yang begitu besarnya, yang begitu luasnya. Kok hanya sekedar menghidupkan manusia? Gampang bagi Allah, itu gak ada masalah. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu tinggal kun saja jadi, maka akan jadi itu. Ya, jadi gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan apapun. Inni nazartu lirrahmani shauma. Jadi Siti Maryam itu dulu ya puasanya juga termasuk puasa tidak berbicara. Ya, tidak berbicara. Makanya kalau berpuasa jangan gosip. Nah, biasanya ibu-ibu yang suka gosip itu. Karena menurut penelitian, ibu-ibu itu setiap hari itu yang dikeluarkan dari mulutnya untuk ucapannya itu lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki mungkin nggak banyak berbicara. Ya, nggak tahu nggak berbicaranya kenapa. Tapi yang jelas yang paling sering seneng ngobrol itu ibu-ibu. Ya, nanti ketemu sama tetangganya, sama teman pengajiannya di tempat warung, ya belanjanya cuma 5.000, belanja apa gitu, tapi pulangnya sampai setengah jam karena ngobrol dulu. Ya itu. Makanya nanti kalau puasa jangan sampai kita puasa tidak makan tidak minum, tapi mulutnya, matanya, telinganya tidak berpuasa. Maka jangan sampai seperti itu, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ai imsakan wa sukutan anil kalam wasyam syar'an. Kemudian secara istilah puasa itu imsakun anil muftirat, menjaga atau menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, mulai dari subuh terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyati, harus disertai dengan niat. Jadi harus ada niatnya. Kalau orang berpuasa tanpa ada niat maka nggak sah. Makanya biasanya kalau habis sholat tarawih itu di masjid kita biasanya ada niat bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin dan seterusnya itu. Tujuannya apa? Mengingatkan bahwa besok kita akan berpuasa. Karena kalau dia berpuasa tanpa ada niat di malam harinya, itu puasanya nggak sah. Ya, makanya itulah kehati-hatian ulama-ulama kita sampai sejauh itu. Ada namanya imsak, ada namanya niat bareng-bareng. Ya, karena niat ini adalah merupakan rukun daripada syarat sahnya puasa.